Pura-pura lumpuh. Episode 43. Salah paham. Karya Via Raya. Oh iya, antar malam lo siap-siap ya buat dengerin penjelasan Om Firas. Dengerin dulu aja sampai selesai ngomong, jangan pakai nyela. Oke? Lanjut Anggi. Oke, sip. Sahut Prita sambil mengangkat ibu jarinya. Kini dua gadis itu melangkahkan kakinya menyusuri koridor sekolah. Mereka berjalan tanpa tahu ada dua orang yang sedang memperhatikan mereka dari jauh. Dua orang itu terlihat sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka rencanakan, hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu. Semoga saja apapun rencana mereka tidak akan membuat Prita terluka. Sampai pada akhirnya jam pelajaran terakhir pun tiba. Dan ternyata jam terakhir hari ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Kenapa harus pelajaran bahasa Inggris sih? Keluh Anggi sambil meletakkan kepalanya di meja. Emang kenapa sih, Nggi? Biasanya oke-oke aja loh. Tanya Prita melihat Anggi tidak seperti biasanya. Sebenarnya sih sama mata pelajaran gue gak masalah. Tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini gue sebel banget sama guru bahasa Inggris. Sahut Anggi menjelaskan. Jangan gitu, Nggi. Ntar bisa-bisa lo suka lo sama Pak Irsyad, kata Prita. Ih, amit-amit. Jangan sampai deh gue suka sama dia. Udah cukup gue dibikin sakit hati mulu gara-gara naksir sama Hegar. Ujar Anggi sambil mengetuk-ngetuk meja bergantian dengan mengetuk-ngetuk kepalanya. Pak Irsyad sengaja berdehem agar tidak ada yang berbicara di tengah ia mengajar. Bawel, desis Anggi kesal. Pak Irsyad mengajar sambil sesekali melirik ke arah Prita. Ia merasakan perbedaan yang signifikan pada sikap Prita terhadapnya. Dulu ketika Prita masih mengejar cintanya, hampir setiap jam pelajaran bahasa Inggris, muridnya itu tidak pernah benar-benar mengikuti pelajaran. Gadis itu selalu menyangga dagu dan tersenyum memperhatikannya. Tetapi sekarang, gadis itu terlihat sangat fokus mendengarkan setiap penjelasannya. Prita kenapa sih berubah banget? Apa dia udah nyerah buat perjuangan cintanya padaku? Lalu bagaimana dengan perasaanku saat ini? Gumam Pak Irsyad bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Pantaskah Pak Irsyad mempertanyakan perubahan sikap Prita setelah hampir 3 tahun ia mengabaikan perasaannya? Bukankah Prita juga berhak untuk bahagia? Jika Prita masih seperti dulu, apa Pak Irsyad akan melihat hatinya? Bukankah ia mengetahui perasaannya setelah Prita menjauh? Jadi, biarkan saja Prita bahagia dengan kehidupannya saat ini. Anggi sedang menemani Prita menunggu jemputan di halte sekolah. Karena hari ini ia ingin menjadi bodyguard sahabatnya itu. Ia tidak ingin kecolongan mengetahui Prita diantar pulang oleh Pak Irsyad. Loh, kok Mas Zafran yang jemput? Emang Om Firas kemana? Tanya Prita terkejut melihat Zafran yang datang menjemput alih-alih suaminya. Pak Firas hari ini nggak ke kantor. Dan sejak pagi tadi beliau memberi perintah agar saya menjemput istrinya pulang sekolah. Jawab Zafran sambil sesekali melirik ke arah Anggi. Nah lo, jangan-jangan Om Firas sakit gara-gara semalaman gak bisa tidur mikirin lo sama Pak Irsyad.
tebak Anggi. Lo apa-apaan sih, Nggi? Gak mungkin lah, cuman gara-gara itu doang Om Fira sakit. Sergah Prita meski ada rasa bersalah di hatinya. Terserah lo deh, mendingan lo buru-buru pulang terus mastiin omongan gue itu bener apa enggak, kata Anggi. Aaza bisa sekalian antar aku pulang enggak? Lanjutnya bertanya. Zafran merasa tidak enak dan mau tidak mau akhirnya ia mengiyakan. Namun ia memilih mengantar Anggi terlebih dahulu. Karena sesuai perintah Firas, hari ini ia memiliki tugas penting di kediaman bosnya itu. Gue duluan ya, Tak. Aaza, makasih udah mau antar aku pulang. Pamit Anggi. Gadis itu turun dari mobil. Ia berdiri sambil melambaikan tangannya menunggu sampai mobil itu menjauh. Sementara di dalam mobil, Prita berganti status dari istri bos kini menjadi seorang detektif yang bertugas untuk menginterogasi tersangka. Kenapa Om Firas hari ini gak masuk, Mas? Tanya Prita pada Zafran. Saya gak tahu kenapa, sahut Zafran datar. Bener, Mas Zafran gak tahu. Terus tadi pagi pas Om Firas telepon dia ngomong apa? Tanya Prita masih belum menemukan jawaban. Iya benar, saya gak bohong. Gak bilang apa-apa sih, cuman bilang suruh jemput doang terus gak masuk kerja. Terus nyuruh saya buat ngehandle semua pekerjaan hari ini di kantor. Sahut Zafran menjelaskan. Oh gitu, ya udah deh. Prita menyerah karena tidak mendapati jawaban yang sesuai. Sampai di rumah, Zafran berjalan mengikuti Prita dari belakang. Ia ingin menyampaikan sesuatu, tetapi ia takut disangka sudah berbohong. Ia ingin menyampaikan pesan yang Firas titipkan padanya tadi pagi. Bu Prita. Akhirnya Zafran memanggil Prita setelah melewati keraguannya. Ada apa? Prita menoleh ke belakang bertanya dengan dahi yang berkerut. Tadi pagi Pak Firas titip pesan ke saya. Kalau Bu Prita harus melihat rekaman video yang ada di flash disk di meja yang ada di kamar. Sahut Zafran. Kenapa harus pakai video? Kenapa nggak dia aja yang langsung jelasin ke saya? Sungut Prita bertanya alasan Firas melakukan itu. Saya juga nggak tahu, Bu. Kalau begitu, saya permisi mau kembali ke kantor. Pamit Zafran. Iya, makasih ya, Mas. Balas Prita. Setelah kepergian Zafran, Prita bergegas menuju kamarnya. Ia melihat sebuah laptop di meja dengan sebuah flash disk di atasnya. Ia meraih flash disk itu dan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kira-kira isinya apa ya? Tanya Prita menatap flash disk itu lekat. Rasa penasaran dan keingintahuan membuatnya bangkit dan memasukkan flash disk itu ke dalam lubang yang ada di laptop. Kemudian ia mulai membuka video yang ada di dalam flash disk itu. Rekaman video itu dimulai ketika Prita berjalan menaiki tangga dan berakhir ketika Firas menyeret Indira keluar. Oh my god, ternyata gue udah salah paham sama Om Firas. Gue pikir semalam dia sama mantan kekasihnya. Sial. Gue harus cepet-cepet minta maaf sama Om Firas. Lanjut Prita bergegas keluar kamar dan mencari sosok suaminya. Pertama, ia masuk ke kamar bawah. Tapi Firas tidak ada di sana.
Kemudian ia mencari di setiap sudut ruangan dan tidak menemukannya. Bahkan ia sampai bertanya pada Surti, Ija, dan juga Bisumbi. Namun sayangnya mereka juga tidak mengetahui di mana keberadaan sang majikan. Kalau hari ini Om Firas nggak pergi ke kantor dan nggak ada di rumah, terus sekarang dia ada di mana dong? Apa jangan-jangan ada di ruang kerjanya? Pikir Prita. Gadis itu berusaha mengingat terakhir kali mereka bertengkar. Dan keesokan harinya, Firas keluar dari ruang kerjanya dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Akhirnya, ia melangkahkan kakinya menuju ruang kerja suaminya. Prita mengetuk dan memutar knop pintu. Ia menjulurkan kepalanya dan mengendap-endap masuk ke dalam. Ia mengedarkan pandangan dan mencari sosok sang suami. Om Firas kemana ya? Kok di sini nggak ada juga? Lirih Prita berjalan ke arah meja kerja Firas. Oh no, bukankah ini foto-foto pernikahan kami? Prita terlihat begitu terkejut melihat banyaknya lembaran-lembaran foto ketika Firas menikahinya. Ia tidak berpikir bahwa acara pernikahannya waktu itu ada yang mengabadikannya melalui foto. Perasaan waktu itu nggak ada fotografernya deh. Tapi, Prita berontak dan berteriak karena ada seseorang yang memeluknya dari belakang, membekap mulutnya dan menyeretnya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.